Kota Pontianak dan masyarakat Indonesia. Saat terjadi kecelakaan, baik di rumah maupun di jalan, kepanikan seringkali membuat kita melakukan penanganan yang salah dalam hal menangani luka. Padahal, menit-menit pertama dalam penanganan luka merupakan kunci utama untuk mencegah terjadinya komplikasi dan juga infeksi. Betul sekali, bersama saya Dr. Robert Kristeven, spesialis bedah, dan rekan saya Dr. Floran Hartungi, spesialis penyakit dalam, kami akan mempraktikkan trauma, tindakan respon awal luka umum dan ancaman hewan yang aman, medis, dan tanpa mitos. Mari kita simak. Baik, pertama kita akan mulai dengan luka lecet. Jadi luka lecet itu seringkali terjadi karena seseorang terjatuh. Ingat, rumus utamanya adalah irigasi dan bersihkan. Pada saat ada luka lecet, kita letakkan tangan pasien dan jangan lupa kita harus selalu mencuci tangan supaya tangan kita bersih. Kemudian kita mengambil alat perlindungan diri jika ada di rumah. Dan mengambil cairan NaCl ataupun cairan bersih lainnya yang steril. Jangan menggunakan povidone iodin ataupun betadine ataupun cairan alkohol karena itu akan mengiritasi dan akan merusak jaringan yang normal. Nah, jika terdapat pasir-pasir pada lukanya, maka kita membersihkannya dengan gerakan satu arah. Oke, seperti itu ya teman-teman. Jadi, prinsip utama dari luka lecet ialah irigasi dan bersihkan. Oke, kita lanjut pada luka yang kedua. Luka yang kedua ialah luka robek. Nah, luka robek ini biasanya terjadi akibat benda tajam ataupun pada saat terjadi benturan keras. Nah, fokus kita ialah kunci utamanya adalah hentikan perdarahan. Yang pertama, tentunya jangan lupa selalu kita cuci tangan. Kemudian kita mengambil alat perlindungan diri, yaitu handscoon jika terdapat di rumah. Dan kita mengambil kasa steril untuk menekan luka daripada pasien. Kita tekan, dilakukan bebat tekan untuk menghentikan perdarahan. Nah, jika darahnya masih merembes, jangan lepas kasa pertama, melainkan tumpuk dengan kasa baru di atasnya. Lalu tetap ditekan sampai akhirnya perdarahan itu berhenti. Jika luka terjadi di bagian tangan atau kaki, posisikan bagian luka tersebut lebih tinggi dari jantung korban untuk mengurangi aliran darah dan segera bawa ke vaskes terdekat jika luka tampak menganga karena itu akan membutuhkan jahitan. Oke, perdarahannya sudah berhenti, kita lanjutkan dengan bebat tekan. Dan kita akan melakukan persiapan rujukan ke vaskes terdekat karena kemungkinan besar pasien membutuhkan jahitan medis. Oke, nah seperti ini penanganan awal pertamanya. Selanjutnya pasien kita arahkan untuk ke fasilitas kesehatan terdekat agar mendapatkan penanganan medis yang lebih lanjut.
Oke, berikutnya adalah luka bakar ringan. Ya, luka bakar ini adalah luka yang terjadi akibat paparan suhu tinggi seperti terkena knalpot, terkena api, terkena air panas, terkena minyak goreng. Nah, mitos yang sering digunakan oleh masyarakat adalah mengoleskan dengan odol maupun kecap, ya. Nah, stop melakukan hal tersebut karena itu justru membahayakan. Yang harus kita lakukan adalah kita mencuci tangan 6 langkah, ya. Setelah mencuci tangan, kita menggunakan sarung tangan. Kemudian kita melakukan irigasi langsung pada area luka bakar dengan air suhu ruangan selama durasinya sekitar 20-30 menit. Tujuan dari irigasi ini adalah untuk meninggikan luka bakar sehingga area luka bakar tidak meluas. Pemberian odol maupun kecap maupun minyak pada luka bakar justru membahayakan karena memperangkap panas di dalam jaringan sehingga akan semakin merusak jaringan sekitar. Jadi cukup hanya kita irigasi saja selama 20-30 menit. Ya, kemudian kita tutup dengan kasa, ya, dan alas yang dan pembalut yang longgar. Kita bisa tutup aja dengan kasa, kemudian balut secara longgar. Kita balut secara longgar karena ada potensi area luka bakar menjadi bengkak dan menimbulkan nyeri. Oke, kurang lebih seperti ini. Ya, yang harus diingat juga bila ada lepuhan, kita tidak boleh memecahkannya karena itu adalah pelindung alami tubuh. Oke. Selanjutnya adalah luka memar. Luka memar adalah luka yang terjadi karena adanya cedera dan perdarahan di bawah kulit. Prinsip tata laksananya kita singkat menjadi RICE, terutama rest dan ICE, ya. Nah, kita lihat ini ada luka memar, ya. Sebelumnya seperti kita cuci tangan dulu seperti biasa secara 6 langkah WHO, kemudian menggunakan sarung tangan. Kemudian kita ambil es, ya, dibalut dengan kasa atau handuk kecil, ya, yang bersih. Nah, kemudian kita meletakkannya ke area yang mengalami memar. Hindari langsung menempelkan es langsung kepada kulit yang memar. Kita lakukan ini selama durasi 15-20 menit dan bisa diulang setiap beberapa jam. Hindari mengurut atau mengkompres hangat pada luka memar yang baru terjadi karena hal ini akan menyebabkan pelebaran pembuluh darah yang dapat memperluas lebam. Yang harus dilakukan cukup kita memberikan kompres selama 15-20 menit yang bisa diulang beberapa jam dengan tujuan pembuluh darah menjadi mengkerut sehingga perdarahan menjadi berhenti. Selanjutnya adalah penanganan luka yang paling krusial di wilayah kita, yaitu luka gigitan ular. Ya. Prinsip dari tata laksana luka gigitan ular adalah imobilisasi untuk mencegah bisa ular menyebar. Yang harus dilakukan,
Ya, seperti biasa ya, setelah mencuci tangan 6 langkah WHO, kita menggunakan sarung tangan APD. Ya. Kita lihat lukanya ya. Luka ini tidak boleh disayat, tidak boleh diurut, tidak boleh dihisap darahnya. Yang kita lakukan hanya melakukan imobilisasi untuk mengunci semua persendian. Ya. Kita harus menenangkan pasien supaya pasien tidak bergerak dan tidak detak jantungnya tidak tambah cepat. Ya. Ya. Kita melakukan imobilisasi pada seluruh sendi. Hindari mengencangkan ikatan terlalu kuat karena dapat menghambat aliran darah. Cukup pastikan tidak bergerak. Ya. Kemudian di atas tumit. Kita bisa menggunakan kain apapun yang tersedia ya. Ini hanya untuk supaya mengikat. Dan yang terakhir di atas lutut. Nah, dengan membidai seperti ini, otomatis kita akan menghambat bisa menyebar ke tubuh karena setiap pergerakan otot bisa memfasilitasi bisa ular melewati pembuluh getah bening dan menyebar ke seluruh tubuh. Tindakan ini kita lakukan sambil mempersiapkan dan dilakukan juga selama transport pasien ke rumah sakit untuk mendapatkan serum anti bisa ular. Demikian. Nah, itu tadi 5 langkah awal trauma yang bisa kita pelajari secara visual. Mari kita jadi masyarakat yang cerdas literasi kesehatan. Bagikan informasi ini kepada keluarga terdekat. Tindakan cepat Anda menyelamatkan nyawa mereka. Salam sehat dan tanggap trauma.